Oke, sekarang kita akan belajar tag HTML yang lain, yaitu tag HTML table ya. Tag table ini nantinya juga pasti akan kita gunakan sering pada waktu kita membuat website ya. Nah, saya sudah buatkan supaya nggak terlalu lama untuk ngetiknya. Silakan untuk kalian yang mau membuat, silakan nanti videonya di pause, terus kemudian kalian ketik ya. Tinggal buat aja HTML5 seperti ini, seperti biasanya. Terus kemudian saya tinggal ganti dokumennya, terus kemudian ketik di bodinya ya. Nah, langsung saja saya jelaskan. Untuk tag table itu, ini tag table yang template tag table yang cukup rumit ya. Nah, seperti ini kira-kira. Jadi ada table dengan penutupnya, terus kemudian ada juga caption dan penutupnya, ada t-head dan penutupnya, ada t-body sama penutupnya juga. Terus kemudian masing-masingnya ada tr sama ada th juga ya. Terus kemudian juga ada td. Seperti itu. Nah, apa itu masing-masingnya? Saya akan jelaskan. Untuk tag table kita berarti membuat table, kita rencana membuat table ya. Di table itu ada caption. Caption ini adalah judul dari table. Gitu ya. Terus kemudian kalau kita kasih judul ini kan, halo apa kabar ini. Terus kemudian untuk t-head ini adalah header dari table kita. Jadi kita biasanya ada header, misalnya ini kolom 1 ini bisa jadi kayak nama, terus ini alamat, kota. Nah, seperti ini yang disebut sebagai header maksudnya ya. Nah, untuk t-head, di dalam t-head ini kita ada tr ya. Tr ini berarti kita membuat row ya. Terus kemudian ada th. Th di sini juga header juga ya. Nah, terus kemudian untuk t-body-nya ini dibedakan dengan t-head. Nantinya supaya kalau misalnya kita membuat website nantinya kita pakai CSS, kita mungkin bisa mengatur supaya pada waktu t-body-nya itu panjang ya, kita bisa scroll dan t-head-nya tetap berada di atas, tidak berpengaruh, tidak kena scroll juga. Nah, itu bedanya t-head sama t-body ya. Jadi kita bedakan supaya nanti t-body-nya itu bisa kita scroll, tapi t-head-nya tetap di atas. Nah, di dalam bodinya sendiri itu kita punya, berarti kalau tr-nya ada 3 seperti ini, bagian tr ada 3, maka itu artinya kita punya 3 baris. Nah, di baris yang pertama kita bisa beri header juga ya. Ini adalah header untuk baris itu. Sedangkan ini td, ini adalah kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Jadi ini baris pertama, kolom pertama, baris kedua, kolom kedua, karena barisnya di yang tr ini ya, ini baris pertama. Yang ini baris kedua. Kayak saya ketik, di head-nya untuk baris itu adalah baris 2. Sedangkan ini adalah baris 2 kolom pertama, seperti itu. Demikian juga yang ini, tr, ini baris ketiga, kolom pertama, baris ketiga kolom kedua, dan baris ketiga kolom ketiga.
Nah, kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya ya. Jadi ini tadi yang caption. Ini ya caption. Halo, apa kabar? Caption ini bisa saja kita gabungkan dengan tag HTML yang lain, misalnya H1. Ya, halo, apa kabarnya, kita pindahkan ke situ, ke dalamnya H1. Kita save, kita coba lihat. Nah, captionnya sudah jadi besar H1 ya. Tag H1 yang sudah kita pelajari sebelumnya. Terus kemudian untuk t-head-nya sendiri, ini di sini ada TH yang kosong. Karena apa? Karena di bodinya, kalau kita lihat di sini, di bodinya sendiri itu sebenarnya ada 4 kolom. Yaitu kolom pertama adalah ini, ya, untuk header dari baris-barisnya. Terus kolom kedua adalah tentang nama, kolom ketiga tentang alamat, dan kolom keempat kota. Gitu. Tetapi karena ini kita nggak mau isi, maka bisa kita beri kosong seperti tadi ya. Nah, kita bisa kosongkan seperti ini. Atau kita bisa beri misalnya nomor baris. Terus kemudian ini kita ganti jadi 1, jadi 2, jadi 3. Seperti ini ya. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Ya, supaya kita bisa lebih mengerti. Oke. Nah, terus kemudian di tag table ini kita juga bisa memberikan border ya. Misalnya di sininya kita beri untuk table ini kita kasih bordernya 2 misalnya. Kita save, kita lihat hasilnya. Nah, maka untuk table itu ada bordernya sekarang. Ya. Diberi border 2. Selain border, kita juga bisa mengatur cell spacing-nya. Cell spacing-nya misalnya kita beri 5 supaya agak terlihat ya. Cell spacing itu adalah antar selnya. Ya. Jadi antar selnya itu kita beri jarak. Nah, seperti ini. Di antar selnya ada jaraknya. Ya. Cell spacing itu. Kita mau memperjelas misalnya 15. Nah, jadi antar selnya ada jarak. Seperti ini hasilnya. Selain cell spacing juga ada cell padding ya. Cell padding. Kalau cell padding itu berarti di dalam sel itu ada jaraknya. Supaya lebih jelas, ini cell spacing-nya saya beri 0 saja. Cell padding-nya ini yang kita kasih nilai ya, 5 misalnya. Tadi kan jarak antar sel, kalau ini jarak di dalam selnya. Cell padding itu. Nah, jadi di dalam selnya ini ada jaraknya. Kalau mau kita lihat supaya bisa lebih terlihat bedanya, kita kasih 15. Nah, jadi jarak di dalam selnya sendiri ini ada paddingnya, ada jaraknya ya. Seperti itu untuk cell spacing, cell padding, dan juga border. Gitu. Nah, di table juga sering kita
butuh untuk menggabungkan kolom atau menggabungkan baris. Nah, itu bisa kita lakukan juga ya. Misalnya kita mau menggabungkan kolom 1 dan kolom 2 di baris pertama. Ya. Jadi ini, misalnya ini dan ini kita mau gabungkan jadi satu ya, jadi satu kesatuan misalnya. Maka itu bisa kita lakukan. Caranya, karena itu di baris pertama, kolom 1 dan kolom 2, ya, maka di sini kita beri atribut yang baru, yaitu kolom span. Nah, kolom span-nya misalnya kita beri 2, karena kita cuma mau menggabungkan 2 kolom menjadi 1. Maka kolom span-nya kita beri 2, dan tentunya untuk baris 1 di kolom yang kedua ini, karena ini kita gabungkan di kolom pertama juga, maka ini kita harus hapus. Kita hapus saja seperti ini ya. Kita save, kita lihat hasilnya. Nah, maka kolom 1 dan kolom kedua di baris yang pertama itu akan gabung jadi 1 ya. Kita juga bisa menggabungkan baris. Jadi kalau kita mau menggabungkan baris antara yang ini ya, misalnya kita mau menggabungkan baris ini dengan baris yang ini, baris kedua dan baris ketiga ini ya. Ini mau kita gabungkan nih. Sel ini sama sel ini mau kita gabungkan menjadi 1. Maka bisa kita lakukan dengan row span namanya. Nah, karena itu baris kedua di kolom 1 dengan baris kedua di kolom baris ketiga di kolom 1, maka kita letakkan di sini ya. Untuk atributnya kita beri row span. Row span-nya karena cuman terdiri dari 2 sel yang akan kita gabungkan, row span-nya 2. Row span-nya 2 untuk baris 2 kolom 1 dan baris 3 kolom 1-nya karena itu digabung dengan yang ini, maka baris ketiga kolom 1 kita hapus. Nah, kita hapus jadi seperti ini. Kita save, kita lihat hasilnya. Nah, jadi untuk baris ini, sel yang ini dengan sel yang ini menjadi 1 sekarang. Jadi itu kolom span dan row span. Nah, untuk kombinasinya atau untuk manipulasi dari tag table ini nanti bisa kita atur juga lewat CSS ya. Seperti itu untuk tag table di HTML.